Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan hidayah inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah. Semoga ini menjadikan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, yang kita miliki, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita, yang menjadi pedoman dalam hidup kita, yang akhlaknya adalah Al-Quran. Dialah seorang manusia yang ibaratnya melaksanakan seluruh dari apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Maka akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Maka hendaknya kita mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau bisa mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita membahas surat Al-Falaq. Naam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini surat Al-Falaq ini hanya terdiri dari 5 ayat. Asbabun nuzulnya sudah kita bahas, bahwasannya dia berbarengan turunnya dengan surat An-Nas, karena ada seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sihirnya ini menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga berhalusinasi, merasakan sesuatu yang tidak beliau lakukan. Nah, seakan-akan terganggu, tetapi tidak sampai parah, tidak sampai kehilangan kesadarannya, dan tidak sampai mengganggunya dalam mengingat Al-Quran. Maka turunlah 2 surat ini, surat An-Nas dan Al-Falaq, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keutamaannya 2 surat ini adalah sangat banyak. Diriwayatkan Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah. Apakah kalian tidak tahu bahwasannya telah turun pada malam ini suatu ayat, lam yura mislahunna qattun, yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 2 ayat, maka disebut al-mu'awwidzataini. 2 ayat yang isinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
dalam hadis yang lain digandengkan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi SAW memerintahkan, ini hadis dari Uqbah bin Amir. Qala, dia berkata, amaroni Rasulullah SAW an aqra'a bil muawwidati 3. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat. Kalau tidak, maka dianjurkan dibaca di zikir pagi dan petang. Zikir pagi selesai sholat subuh, zikir petang selesai sholat asar. Dibaca 3 surat ini sebagai perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain sama, ini dari Uqbah bin Amir, dia diberitahukan, ya ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas. Wahai Uqbah, apakah kamu mau saya ajari 2 surat yang paling baik dibaca oleh manusia? Qultu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Fa aqra'ani, maka Rasulullah SAW membacakan kepadaku qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian summa uqimatis shalah, kemudian ada iqamah. Jadi ketika menjelang salat ada iqamah, kemudian dilanjutkan Nabi mengimami salat. Fataqaddama Rasulullah SAW faqara'a bihima, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengimami dengan membaca keduanya. Jadi boleh mengimami dengan membaca 2 surat ini. Nah, kemudian ini hadis dari Abdullah bin Abis al-Juhani. Nabi SAW bersabda, ya ibna Abis, ala adulluka atau ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awadu bihi al-muta'awwidun. Wahai Ibnu Abis, apakah kamu mau aku tunjukkan dengan sebuah keutamaan yang paling utama orang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hatani as-suratani. 2 surat yang paling agung untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara keutamaan dari surat tersebut. Terakhir tentang keutamaan adalah riwayat Imam Bukhari dan Ashabus Sunan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasihi kullalailatin. Nah, ini Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendampingi beliau dalam kehidupannya, ibaratnya 24 jam bersama Nabi, tahu kebiasaan Nabi. Nabi SAW kalau di rumah itu, kalau mau ke tempat tidur, nah, setiap malam jam'a kaffaihi, mengumpulkan 2 telapak tangannya, thumma nafasa fihima, kemudian meniupkan keduanya, 2 telapak tangannya, dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai ditiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian diusapkan seluruh anggota tubuhnya sebagai perlindungan menjelang tidur. Ini bisa diamalkan. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Al-Imam Bukhari dan Ahli Sunan. Nah, ini diawali dari kepalanya ke bawah, semua badannya, seluruh kaki dan yang bisa dijangkau oleh kedua tangannya. Nah, itu tentang keutamaan dan asbabun nuzulnya yang kita bahas sama dengan surat An-Nas barengan. Sekarang kita akan membahas tentang penjelasan ayatnya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, beda dengan An-Nas yang perlindungannya ada 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Rob. Nanti kita bahas juga di sini Rob, Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, dan ilahin nas, sesembahan manusia. Sedangkan di sini hanya 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Kata qul di sini di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini bermakna katakanlah. Artinya aslinya adalah katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Rabbul falaq. Rabb kita bahas kemarin ada 4 unsur. Rabb itu yang menciptakan, berarti dia yang menciptakan waktu subuh. Dia yang menguasai waktu subuh. Dia yang mengetahui waktu subuh. Dia yang mengatur waktu subuh. Ini penjelasan sesuai dengan terjemahan pada umumnya. Al-Falaq itu waktu subuh. Tetapi aslinya Al-Falaq itu aslinya apa namanya? Memisahkan, membelah. Al-Falaq itu aslinya artinya membelah. Ini lebih dijelaskan lagi di surat Al-An'am ayat 95 dan 96. 95-nya ini berurutan. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membelah habbi, hubub, habbatus sauda itu butir yang hitam, biji. Nah, wan nawa itu biji-bijian. Nanti kita lihat rincinya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tufakun. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia yang membelah. Habbi, hubub itu biji-bijian, biji gandum, biji padi. Nah, itu biji-bijian. Nawa habbi itu butir gandum, butir padi, itu butir. Kalau itu habbah. Kalau nawa itu biji kayak biji jambu, nah biji kurma agak yang besar. Nah, innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membelah biji-bijian dan butir-butir bibit tanaman. Bagaimana maksudnya? Karena ketika bibit itu ditanam, dia itu tumbuh. Ketika tumbuh, dia terbelah menjadi 2, kemudian muncul daun dan batangnya. Terbelah. Innallaha falikul habbi wan nawa. Itu kalau ini diteliti, dianalisa, dipelajari oleh orang yang ahli botani, ahli tanam-tanaman, bagaimana proses tumbuhnya biji-bijian bisa hidup lagi, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah dan segala macamnya, maka orang akan takjub. Tidak mungkin semua itu tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Bagaimana dari pohon yang satu buahnya ada yang masam, ada yang manis, ada yang kecut, ada yang matang, ada yang tidak matang. Bagaimana dalam satu tangkai tanaman itu daunnya bermacam-macam, batangnya bermacam-macam. Maka itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijul hayya minal mayyit. Mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Biji yang tadi, biji itu kan benda mati. Kita makan jambu, kita makan
pepaya, kita makan mangga. Bijinya kalau kita biarkan kering mati, benda mati. Tapi begitu ditanam, dimasukkan ke dalam tanah, disirami, dia akan tumbuh, mengeluarkan kehidupan dari sesuatu yang sudah mati. Dan begitu pula wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan benda mati dari yang hidup. Itu gampang contohnya. Kotoran manusia semuanya itu benda mati dari sesuatu yang hidup. Kemudian zalikumullah, itulah kekuasaan Allah. Kalau kamu pelajari, kamu teliti, kamu analisa, kamu fikirkan kekuasaan Allah, pasti kamu akan percaya bahwa alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, manusia, ada yang menciptakan. Rob, sifat Rob. Dia yang menghidupkan, dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengetahui nasibnya. Kelak apakah tumbuhan itu akan besar, berbuah, atau akan hangus, binasa, layu, mati. Dan dia yang mengatur semuanya. Ayat 96-nya falikul isbah. Lah ini yang sesuai dengan qul a'udzu birabbil falaq. Falikul isbah. Dialah yang membelah waktu pagi, waktu subuh. Wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dia yang menjadikan malam untuk tempat waktu istirahat, wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan husbana, sebagai hitungan. Kita menghitung bulan, tahun, hari dengan bulan, hitungan matahari. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Falikul isbahi, yang membelah malam, membelah kegelapan malam dengan waktu fajar, waktu subuh. Sesuatu yang gelap gulita tiba-tiba muncul waktu subuh, seakan-akan kegelapan itu terbelah. Muncullah cahaya terang yang menerangi seluruh alam semesta ini. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW, nah kemarin kan kita bahas bahwasanya manusia itu dalam hidupnya, siapapun, orang pinter, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang pejabat, orang rakyat, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semuanya hanya punya dua keinginan, tujuan. Pengen mendapat kebaikan, pengen jauh dari bencana, malapetaka, kesusahan, kesulitan. Cuma dua. Pengen dapat kebaikan, prestasi, keunggulan, dan pengen jauh dari bencana, malapetaka, kesusahan, kesulitan. Nah, dua surat ini memberikan kita arahan bagaimana meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kesulitan, dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Kalau surat An-Nas itu sampai 3 kali, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, karena itu berasal dari jiwa manusia, dari sesuatu yang membisiki manusia itu sendiri. Sedangkan ini dari luarnya, dari luar manusia. Bahkan juga bisa dimaksudkan dari dirinya sendiri. Qul a'udzu birabbil falaq. Ketika ada perintah qul, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, yang bisa membelah biji-bijian, menumbuhkan tanaman, yang bisa membelah kegelapan malam, menghapus segala kesedihan, kesulitan, bencana, malapetaka. Maka berlindunglah kepada Zat yang maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui. Qul, kalau sudah qul, katakanlah, berarti itu perintah dari Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta perlindungan kepadanya. Artinya kita mengucapkan atau membaca dua surat ini, kita punya optimisme. Saya membaca dua surat ini atau 3 surat ini, surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atas perintah Allah. Berarti
Allah yang memerintahkan. Kalau aku membacanya, pasti Allah yang mengabulkan dan melindungi saya dari segala malapetaka, dari segala bencana, dari segala kesulitan. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, segala kegelapan, segala kesusahan, kegelapan malam yang gelap gulita, kesedihan yang melanda manusia, kalau kita meminta perlindungan kepada Tuhan yang bisa membelah kegelapan malam, menimbulkan cahaya, kegembiraan, kebahagiaan, maka insya Allah seluruh kesulitan kita akan terselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini satu saja perlindungannya dengan nama Allah satu saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang lainnya 4 ayat berikutnya adalah semua kesulitan, semua keburukan yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada namanya perlindungan, berarti ada yang minta perlindungan, yaitu manusia. Kita minta perlindungan kepada siapa? Minta perlindungan kepada Allah. Tentang apa? Perlindungan dari apa? Nah, ini 4 hal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan ciptaan Allah, dari segala keburukan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, ada yang isinya kebaikan, gak punya keburukan. Malaikat taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makhluknya isinya kejelekan, nggak ada kebaikannya. Setan, iblis, divonis masuk neraka, nggak punya kebaikan. Lalu kita manusia, bahkan jin juga, ada yang beriman, ada yang kafir. Maka ada 2 campuran, bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Dan semua ciptaan Allah ada punya potensi keburukan. Nah, ini yang seperti kita ini punya potensi untuk berbuat baik, punya potensi untuk berbuat buruk. Sebegitu juga dengan hewan, tanaman. Ada hewan yang buas, yang bisa menerkam manusia, membahayakan manusia. Ada hewan yang bisa diambil manfaatnya, dagingnya, susunya, kulitnya, dan segala macamnya. Begitu juga tanaman, ada yang bisa dimanfaatkan manusia dan itu sangat banyak. Juga ada yang berbahaya, beracun, ada yang membahayakan kehidupan manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keburukan yang ada yang berada dalam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari diri kita sendiri. Ya, setiap kajian kan kita bacakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Bahkan diri kita sendiri kita mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita punya potensi untuk berbuat buruk, berbuat salah. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya ini dijadikan berbeda-beda, dijadikan bermacam-macam, punya potensi masing-masing. Di surah Al-Furqan ayat 20 disebutkan wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari para nabi dan rasul kecuali mereka itu juga makan makanan dan berjalan di pasar, punya kebutuhan seperti manusia biasa.
Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai fitnah, ujian. Berarti seseorang bisa ditimpa oleh keburukan orang lain. Bahkan saya bisa menimpakan keburukan kepada orang lain. Saya juga bisa ditimpa keburukan dari orang lain atau hewan lain atau makhluk lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain fitnah, ujian. Apakah kalian mau bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu maha melihat, maha mengetahui. Bapak dengan anak, suami dengan istri, sebagai fitnah, ujian. Kadang suami istrinya taat, suaminya tidak taat, gak mau sholat, padahal istrinya sholat, rajin, taat. Suaminya belum mau sholat, ujian. Apakah dia bisa menyelamatkan keluarganya, mengajak suaminya kepada ketaatan? Sebaliknya, seorang suami punya anak dan istri, kadang-kadang anak dan istrinya adalah sebagai ujian. Ya ayuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Maka maafkanlah, ampuni mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun adim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Fitnah itu antar manusia, begitu juga manusia dengan makhluk yang lain. Manusia kadang menjadi sebab rusaknya alam semesta. Alam kadang menjadi penyebab kesusahan manusia, banjir, bencana, fitnah. Apakah kita mau bersabar? Ini pelindung dari segala makhluknya, dari kejahatannya. Lalu kalau ada orang mengatakan, lah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang buruk? Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang buruk pasti ada hikmahnya. Sesuatu itu buruk dari satu sisi. Diciptakan setan, iblis untuk menggoda manusia, apa hikmahnya? Di antaranya ya ada surga, ada neraka. Kalau nggak ada iblis, apakah orang jadi masuk surga? Karena nggak ada ujian, nggak ada tantangan, nggak ada godaan. Karena ada setan, ada perjuangan, ada orang dapat pahala, ada orang berjuang untuk ketaatan, dapat pahala, dijanjikan masuk surga. Semua ada hikmahnya. Sesuatu yang buruk dalam pandangan manusia itu semua karena Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin, bukan Tuhan satu makhluk saja, Tuhan seluruh alam semesta. Buruk dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain ada hikmahnya, ada nilai yang terkandung di dalam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang dia ciptakan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ini pertama, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kegelapan malam, dan dari keburukan malam ketika sudah gelap gulita. Ghasik itu penuh, menutup. Waqab itu sesuatu lubang. Lubang kalau sudah penuh, ketutup, maka sudah nggak bisa tembus cahaya. Malam ketika kegelapan sudah menutupi semuanya, maka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga para ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya
malam itulah muncul segala kejahatan. Bermula setan, iblis, jin, ibaratnya bergentayangan menggoda manusia. Tidak hanya setan, iblis, jin, makhluk yang nampak, hewan buas, hewan beracun, ada serangga yang beracun, ada kalajengking, ada kelabang, ada serangga yang mengganggu manusia, ada binatang buas keluar di waktu malam. Begitu juga manusia, ada begal, ada pencuri, ada perampok. Kejahatan bermula di waktu malam. Bahkan juga kejahatan asusila, semua mulai menampakkan wujudnya kejahatan itu di waktu malam. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan yang terjadi di waktu malam. Semuanya punya potensi kejahatan. Berlindung dari sesama manusia, dari manusia yang jahat, dari manusia yang mau menipu, mau mencuri, mau merampok, mau menzalimi, dari hewan buas, dari binatang melata, dari binatang yang beracun, dari kegelapan malam, iblis, setan, jin yang menggoda manusia. Min syarri ghasikin idza waqab, karena ketika sudah gelap semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dari benda mati pun itu bisa berbahaya. Dari api, kebakaran, dari banjir, dari bencana, dari seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Dan dari keburukan an-naffatsat. Naffatsat itu yang meniup. Ini mu'annas, perempuan tukang sihir yang meniup. Nafasa, ada yang menerjemahkan nafasa itu ya, tapi ada dua versi. Ada yang menerjemahkan nafasa itu meniup, mengeluarkan udara dari mulutnya sambil mengeluarkan ludahnya, ya kan, nyebul sambil mengeluarkan ludahnya. Tapi ada yang mengatakan tanpa ludah, pokoknya ditiup. Fil uqad. Uqad itu jamak dari uqdah, tali simpul. Tali simpul. Makanya sihir itu, kalau yang pernah mengalami atau pernah tahu sihir itu, biasanya tukang sihir itu menggunakan mantra-mantra. Tentu mantra itu tidak sesuai dengan syariat. Kemudian ditiupkan dalam tali yang disimpul. Makanya semua perkara sihir itu dengan simpul, dengan sesuatu yang tertutup dalam kegelapan, tersembunyi. Nafasat, ada yang menerjemahkan perempuan tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, di simpul-simpul tali, media sihirnya. Ada yang menerjemahkan nafasat yang banyak sering meniup, yaitu tukang sihir, siapapun, entah laki-laki entah perempuan. Makanya ini adalah kejahatan sihir, kejahatan sihir. Padahal manusia itu kan disuruh untuk hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meminta tolong kepada setan, iblis. Kalau setan sihir itu kan interaksi, minta tolong kepada setan, jin, iblis dan selainnya, semacamnya. Nah, diceritakan di surat Al-Jin itu ada manusia yang berinteraksi atau minta tolong kepada jin, bukan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna
birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya ada kana rijalun, rijal jamak dari rojulun, orang laki-laki, bisa laki-laki bisa perempuan. Ada banyak beberapa orang laki-laki yang minal insi, dari manusia, ya'uduna, meminta tolong. Ini kan kita isti'adah, kul a'udhu, ini ya'uduna. Kita kan kul a'udhu birabbil falak, ya kan? Ini enggak, ya'uduna birijali minal jin, meminta tolong kepada laki-laki dari golongan jin. Bisa laki-laki juga bisa perempuan. Lalu apakah itu menambah kekuatan? Tambah sakti, tambah kaya, tambah naik jabatannya, tambah lancar bisnisnya. Kemarin kan saya sampaikan di kajian yang kemarin, ada sampai sekarang, ini kejadian berita di kemarin-kemarin itu, ada orang yang masih percaya dengan apa namanya, pengen kaya itu apa, pesugihan dengan minta tolong dengan jin itu, mencongkel mata anaknya, bahkan anaknya yang satu sudah dibunuh untuk pesugihan, minta tolong kepada jin. Ya'uduna birijali minal jinni. Apa hasilnya? Apakah kaya? Mungkin kaya di dunia, mungkin jabatannya naik, mungkin bisnisnya lancar, tapi dalam Al-Quran bagaimana akibatnya? Fazaduhum rohaqa, tapi tidak menambah, selain tambah lemah, tambah ringkih. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh jin. Jin itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, di surat Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya mereka golongan setan jin, mereka melihat kamu, melihat manusia dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Kita berbicara di sini, kita berkumpul di sini, jin melihat kita, kita tidak melihat jin. Lalu bagaimana kita bisa percaya dengan jin? Wong kita tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kejujurannya? Bagaimana mungkin kita bisa mengecek apakah omongannya benar atau tidak? Kalau dia bohong, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada kita? Wong kita tidak bisa melihatnya. Maka tidak usah meminta tolong kepada jin, karena tidak ada yang bisa menjamin. Dan di sini disebutkan fazaduhum rohaqa, tidak lain hanya menambah lemah. Tapi apapun itu, semua bahaya yang menimpa manusia, apakah itu karena wasilah sihir, atau karena gangguan jin, atau karena gangguan setan, atau karena gangguan manusia, semuanya tidak akan menimpa kita, semuanya tidak akan dapat mengenai kita, kecuali memang sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat sihir itu termasuk ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang itu di dalam Al-Quran justru tentang hutang piutang. Satu lembar mushaf. Nah, di antara yang panjang lagi adalah ayat tentang sihir ini. Sama-sama di surat Al-Baqarah. Ayat sihir itu ayat 102 tentang Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan, diajarkan oleh setan ala mulki Sulaiman, di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru. Maka Nabi Sulaiman tidak kafir. Artinya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Tetapi setan itulah yang kafir, yang mengajarkan sihir. Maka hukum sihir itu kafir, dibunuh pelakunya, hukumannya. Walakinas syayatina kafaru, tetapi setan itulah yang kafir. Yu'alimunan nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut, itu juga salah satu macam dari sihir. Sihir disebutkan di ayat ini salah satu bentuk sihir.
Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan tentang sihir itu kecuali dia mengatakan innama nahnu fitnah, kami adalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka jangan kalian kufur. Artinya kalau berbuat sihir itu kafir. Ini sihirnya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mengajari manusia, maka mereka manusia belajar dari keduanya ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Itu ternyata ada. Yang bisa memisahkan antara istri dengan suami. Tiba-tiba saling benci. Tiba-tiba tidak ada rasa suka. Bawaannya marah. Bawaannya tidak suka. Tidak enak. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Nah ini. Dan tidaklah mereka bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali memang izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sihir itu enggak ada baiknya. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak ada manfaatnya, tidak memberi manfaat. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang mempelajari itu kelak di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Sungguh buruk apa yang mereka beli dengan jiwa mereka itu. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Ini tentang sihir. Min syarrin naffatsati fil uqad, dari yang meniup pukul-pukul. Perempuan ataukah laki-laki dan perempuan yang meniup sihir di pukul-pukul, di tali-tali simpul. Memang saya sendiri pernah melihat salah satu bentuk sihir itu, misalnya untuk kekebalan atau apa, ternyata dibuat dari tali yang disimpul-simpul. Di tali itu ada simpulnya, ya kemudian dibuat jimat, ikat pinggang, entah gelang, entah apa. Nah, inilah yang nanti membuat orang itu punya ketergantungan kepada jin, setan dan lain sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan ayat terakhir setelah azan. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ayat yang terakhir. Min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan, kejahatan orang yang dengki, iri, hasad ketika dia hasad, ketika dia dengki. Kenapa ini keburukan orang yang hasad ketika dia hasad? Kenapa ada harus ketika dia hasad? Tidak dikatakan dari orang yang hasad gitu saja. Tidak, tapi ada batasan. Dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia dengki. Hasad ini berarti secara umum dia adalah dilarang. Secara umum dilarang perbuatan buruk, keburukan. Karena di sini minta perlindungan. Dan dalam hadis juga bahkan dalam ayat am tahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ini surat An-Nisa ayat 54. Apakah kalian hasad, dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka, atas karunia-Nya. Nah, berarti hasad aslinya pada umumnya dilarang, haram. Tapi nanti ada pengecualian, ada yang boleh, ada hasad yang boleh. Ini sebenarnya pembahasannya paling panjang nih. Hadisnya tentang hasad ini, bahwa hasad itu pada umumnya dilarang. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian hasad, dengki, iri.
Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun nara al-hatab. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan pahala kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Dalam lafal yang lain, al-us, membakar rumput yang kering, hilang, lenyap seketika. Berarti dia buruk. Nah, kita lihat tingkatan-tingkatannya. Hasad ini ada tingkatannya yang menjadikan dia pada umumnya buruk dan ada yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan. Nah, hasad menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain, amtah sudunan nasa, terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am tahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah kalian hasad kepada orang yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia orang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada orang lain yang hasad kepadanya. Hasad itu menginginkan kenikmatan orang yang mendapat karunia, mendapat nikmat ini, mendapat keberuntungan ini, menginginkan kenikmatan itu hilang darinya. Tingkatan yang pertama, yang paling buruk adalah orang yang menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain, pengennya dia rebut, dimiliki oleh dirinya. Jadi tidak hanya menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, tapi pengen nikmat itu dia miliki sendiri. Orang lain jangan sampai punya. Inilah yang terjadi. Ini hasad. Ini kenapa? Min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad, karena semua orang itu punya potensi hasad. Iri, sifat iri itu naluri manusia. Tetapi diiringi dengan ida hasad. Kalau dia mewujudkan irinya ini, diwujudkan dalam ucapan, diwujudkan dalam perbuatan. Lah ini baru bahaya. Nah, yang pertama adalah menginginkan sesuatu nikmat dari orang lain, yang nikmat itu pengen diambil dirinya sendiri, orang lain hilang nikmatnya. Ini yang menimpa saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Idqalu, ketika mereka saudaranya Nabi Yusuf, idqalu la Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna. Mereka mengatakan Yusuf dan saudaranya Bunyamin ini dicintai oleh ayah kita daripada kita. Kita enggak dikasih ini, tidak disayang. Ayah kita Nabi Yakub alaihissalam, itu sayangnya berlebihan kepada Yusuf dan Bunyamin. Mereka hasad. Minna wa nahnu usbah, padahal kita banyak, besar, kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan yang nyata. Wah, dihasad kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Maka ada yang pengen membunuhnya, Nabi dilarang oleh yang lain. Uqtulu Yusufa, salah seorangnya mengatakan bunuh saja Yusuf itu. Awitrahuhu arda yahlu lakum wajhu abikum, atau buang ke tempat yang jauh supaya enggak ditemui oleh ayah kalian. Wa takunu min ba'di qauman sholihin, dan setelah itu kamu jadi orang yang baik, yang soleh. Padahal diriwayatkan saudara-saudara Nabi Yusuf itu semuanya nabi semua. Karena bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, maka anaknya Nabi Yakub inilah Bani Israel. Seluruhnya ini Bani Israel, anaknya Nabi Yakub. Ini mereka saudaranya Nabi Yusuf hasad kepada Nabi Yusuf, pengen karunia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, kecintaan ayahnya hilang, tidak dinikmati olehnya, dinikmati oleh mereka. Maka terjadilah apa yang terjadi. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh orang. Wah, panjang ceritanya. Itu satu contoh. Tapi endingnya di surat Yusuf ini endingnya happy ending. Semuanya selamat, semuanya kemudian tobat dan menjadi orang yang baik. Padahal itu perbuatan yang berbahaya, hasad.
Kalau tidak sampai tobat, bahaya. Ini yang pertama. Kedua, hasad meminta kesenangan orang lain hilang, walaupun tidak kepada saya, tidak kembali kepada orang yang hasad ini. Pokoknya yang lain nggak boleh dapat, nggak boleh unggul dari saya, nggak boleh lebih dari saya. Hasad, entah itu kepandaiannya, sekolah misalnya, entah itu jabatannya, pegawai misalnya, entah itu kekayaannya, entah itu keunggulan yang lainnya. Nah, inilah yang terjadi di anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Sampai terjadi kejahatan pertama di langit, setan iblis diusir dari surga karena hasad terhadap Nabi Adam. Terhadap Nabi Adam. Dan kejahatan pertama di muka bumi, anaknya Nabi Adam, Qabil, hasad kepada Habil. Karena Habil diterima kurbannya, Qabil tidak diterima. Dia hasad. Apakah dengan membunuh Habil dia kemudian mendapat karunia? Jadi Nabi Adam karena manusia pertama, maka anaknya kembar-kembar. Yang kembar dinikahkan dengan yang saudaranya yang lain. Nah, kembarannya Qabil ini cantik, sedangkan kembarannya Habil buruk. Qabil menikahi kembarannya Habil, Habil menikahi kembarannya Qabil. Nggak terima. Hasad. Tapi apakah dengan membunuh Habil kemudian dia dinikahkan dengan saudaranya sendiri? Tidak. Dia tidak mendapatkan itu. Cuman dia pengen Habil tidak dapat nikmat. Walaupun saya nggak dapat, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak dapat juga. Sama-sama haram. Ini 1, 2. Kemudian ada lagi hasad yang orang pengen punya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi walaupun tidak menginginkan orang itu hilang kenikmatannya. Misalnya ada orang kaya, kemudian orang pengen kaya seperti dia, tapi tidak menginginkan kekayaan orang itu hilang. Tidak sampai melakukan perbuatan yang merusak kekayaan orang itu. Tidak sampai membakar rumahnya, merusak gudangnya, merusak pabriknya, enggak. Cuman dia berangan-angan pengen seperti orang itu kaya raya. Atau kenikmatan dunia apapun. Pengen punya istri yang cantik, pengen punya jabatan yang tinggi kayak orang itu. Nah, ini hasad, masalah dunia. Apakah boleh? Dia tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, cuman pengen kayak dia. Kalau itu urusan dunia, itu tetap tercela. Bagaimana dalilnya? Itu ketika Qarun pawe di depan masyarakat, di depan rakyatnya. Ada orang yang lihat. Nah, orang ini mengatakan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar dari rumahnya di depan kaumnya dengan perhiasannya, dengan kekayaannya. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya, berkata orang yang menginginkan kekayaan dunia, kehidupan dunia saja, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Oh, seandainya aku punya harta seperti yang dimiliki Qarun. Innahu ladu haddin adim. Wah, dia punya kedudukan yang sangat agung, mulia. Nah, ini tetap tercela. Maka di ayat berikutnya wa qala alladziina utul ilma, dan berkata orang yang diberi ilmu, wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Celaka kamu, pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqqaha illas sabirun, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang yang sabar. Jadi kalau itu urusan dunia tetap tercela, nggak boleh. Hasad yang boleh yang bagaimana? Hasad yang boleh adalah hasad yang dalam hadis Nabi SAW
an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak boleh ada hasad kecuali dalam 2 hal saja. Berarti ini yang boleh, yaitu apa? Menginginkan kebaikan seperti orang lain tanpa menginginkan orang itu hilang karunia-Nya, kebaikannya, tapi pengen seperti dia. Tapi urusan apa? Urusan akhirat. Fisnatain, dalam 2 hal. Rajulin atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki yang dikaruniai oleh Allah Al-Qur'an, hafal Qur'an, faham Al-Qur'an, pinter tafsirnya, mengamalkannya siang dan malam, itu boleh kamu pengen seperti dia tanpa menghilangkan nikmat yang ada pada orang itu. Boleh cita-cita pengen jadi orang baik, pengen jadi orang hafal Quran, pengen jadi orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, warajulin atahullahu malan, seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, fa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia menafkahkannya di jalan Allah sepanjang malam dan siang. Oh, itu ada orang kaya tapi dermawan, saya pengen seperti dia. Boleh. Hasad yang seperti ini tentang insyari hasidin ida hasad. Lalu bagaimana ketika orang menjaga dirinya supaya tidak hasad? Ada yang ditimpa sifat hasad itu, kemudian tapi dia tidak mewujudkannya dalam ucapan maupun perbuatan, hanya perasaan. Tetangganya punya mobil baru, beli motor baru, hasad. Pokoknya bawaannya kalau lihat dia mobilnya lewat, panas hatinya. Tapi dia tidak ucapkan dalam mulutnya, tidak dia wujudkan dalam perbuatannya. Ini mending. Tapi yang paling bagus ketika ingin menghilangkan hasad, ketika dia hasad dengan seseorang, dia berbuat baik kepadanya. Melawan hasad itu dengan banyak berbuat baik. Silaturahim, memberi hadiah, memberikan pertolongan, membantu, mengucapkan salam, mendoakan. Ini melawan hasadnya dengan kebaikan. Nah, ini yang dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas di malam ini. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.